Ini keyakinan kami
Tuhan. Kami yang tidak akan takut, kami yang tidak akan gentar, kami yang tidak akan khawatir dengan segala sesuatunya. Karena Kau penolong kami yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Yes. Tetap cuma Tuhan dengan segenap hati nyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kuat musik menyembah Tuhan, mari setiap kita mulai berdoa, saudara. Mulai berdoa, musik menyembah dengan kuat. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Doakan saudara, apa yang menjadi doamu hari ini deklarasikan. Ini waktunya Tuhan, ini waktunya Tuhan berkuasa, ini waktunya Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya. Tuhan, kami deklarasikan janji-Mu Tuhan malam hari ini. Kami deklarasikan Tuhan kesembuhan atas sakit penyakit kami. Kami deklarasikan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami deklarasikan Tuhan pemulihan atas keluarga kami. Kami deklarasikan Tuhan, Tuhan yang jiwa-jiwa atas kota ini. Tuhan yang raya terjadi di atas kota ini. Lawatan besar terjadi di atas kota ini. Ini waktu-Mu Tuhan, ini saatnya Tuhan, Engkau bekerja. Kami deklarasikan sungguh-sungguh double favor, double favor, double favor, favor yang berlimpah-limpah, kasih karunia yang bertambah-tambah, tidak pernah habis-habisnya, terus bertambah, terus bertambah, terus mengalir, terus mengalir. Setiap belenggu-belenggu, setiap benteng-benteng, setiap tembok-tembok yang dibangun oleh apapun juga, malam hari ini biarlah watakmu menghancurkan, menghancurkan, dan menghancurkan. Tiap-tiap langit dibukakan, tiap-tiap langit dibukakan, dan berkat Tuhan dicurahkan, 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 dicurahkan. Engkau yang hebat Tuhan, Engkau yang dahsyat, Engkau yang punya segalanya. Hallelujah, glory. Yesus Tuhan.
Dalam malam hari ini Tuhan, sungguh-sungguh bukan ibadah yang biasa. Kami sungguh-sungguh boleh mengalami bersama kami. Kami dibangun iman kami, pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh terus mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Semua oleh anugerah, semua oleh kasih karunia-Mu, dan biarlah kami terus berjalan dalam itu semuanya, membuat kami semakin hari kami mengalami double favor dalam hidup kami. Tuhan, apa yang berkata-kata di dalam kehidupan kami, apa yang meneguhkan langkah kami, apa yang menguatkan kami senantiasa, dan hidup kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan firman-Mu malam hari ini menguatkan kami, menuntun kami terus senantiasa dalam rencana-Mu yang ajaib, dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang berkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, dan silakan duduk. Terima kasih Presiden Worship, semua pelayan Tuhan yang melayani ibadah Minggu malam hari ini di gereja kita Keluarga Allah Pekalongan. Satu sukacita besar Bapak Ibu Saudara semuanya, kita masuk di minggu terakhir di bulan Januari di tahun yang baru ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya terus kita imani sungguh-sungguh double favor terjadi dalam kehidupan kita. Tahun yang baru ini, walaupun dunia merasakan mungkin kesulitan, walaupun dunia merasakan ya gonjang ganjing saudara, tapi kita anak-anak Tuhan, kita imani bersama-sama bukan kemalangan yang terjadi atas hidup kita, bukan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita anak-anak Tuhan mengalami di tahun yang baru ini double favor, berkat-berkat yang dari Tuhan, anugerah dan kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, yaitu tentang terkoneksi.
dengan favor. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara semuanya, favor adalah satu keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia yang pada akhirnya bisa mengubahkan segala sesuatunya. Sama kalau Bapak Ibu lihat, satu keajaiban yang dunia miliki saudara, yaitu adalah internet. Kalau Bapak Ibu tahu saudara, internet bisa mengubah segala sesuatunya. Internet mengubah keadaan, internet mengubah gaya hidup. Internet seolah-olah kadang di dunia ini kita bisa melihat sesuatu bisa berubah dengan internet. Saya masih ingat ketika dulu saya sama kakak saya mau pergi ke Klaten pada waktu itu dari Solo, yang pengen lihat Giving My Best Sydney Mohede pada waktu itu konser di Klaten, saudara. Saya masih ingat pada waktu itu belum ada yang namanya GPS, belum ada yang namanya Google Maps, saudara. Saya sama kakak saya yang baru pertama kali keluar kota, itu yang harusnya dari arah Solo di Kartosuro itu harusnya belok kiri. Yang kita lakukan ya dengan PD-nya, kita dengan ngebutnya kemana ini, terus saja saudara. Dan benar, ketika kita terus, kita nyasar saudara. Saya nggak tahu pada waktu itu saya mungkin sudah sampai mau arah Boyolali saudara, sudah mungkin bablas ke arah Ampel saudara, sehingga akhirnya kita benar-benar sangat jauh sekali. Tetapi sekarang kita bisa tahu bersama dengan internet, walaupun kita nggak kenal daerah itu, kita nggak kenal tempat itu, kita nggak tahu tempat itu, saudara, kita bisa share lockdown. Woi, saudara, sekarang kalau sudah share lockdown sudah nggak mungkin nyasar, saudara. Walaupun dia nyasar dikit, oke lah. Tapi dengan internet kita bisa menjadi lebih mudah. Kita bisa kemudian diarahkan dan akhirnya kita bisa datang di tempat itu, di tempat tujuan kita dengan mudah. Internet pada akhirnya bisa menghubungkan yang jauh menjadi dekat, tetapi kadang yang dekat jadi akhirnya menjauh, saudara, karena semuanya lihat handphone dan lihat masing-masing saudaranya. Kalau dulu mau telepon saja, wow, harus kirim suratnya berbulan-bulan. Mau telepon saja mikir nanti pulsanya berapa, gitu saudara ya. Tapi kalau sekarang sampai telinganya panas, gitu saudara, kalau enggak kemudian handphonenya baterainya habis, nggak ditutup-tutup. Karena apa? Gampang. Bahkan video call, bahkan live streaming. Wow, saudara, dulu live streaming adalah sesuatu yang mahal, yang mewah, dan hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan live streaming. Sekarang saudara, wow, live streaming di mana-mana. Live streaming TikTok lah, live streaming YouTube lah, live streaming IG lah, Facebook lah. Kita bisa melakukan banyak hal dengan internet. Tetapi apa yang dilakukan internet, keajaiban-keajaiban yang mungkin bisa dilakukan internet tidak bisa kemudian menandingi apa yang bisa dilakukan favor. Favor bisa mengubahkan segala sesuatu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Kita tahu bersama bagaimana ketika bangsa Israel bergumul untuk membangun pada waktu itu bait Allah, tembok Yeriko, tembok Yerusalem pada waktu itu, yang harus dibangun dengan waktu yang lama harusnya, tapi dengan kasih karunia, sesuatu yang harusnya lama bisa diubah menjadi sesuatu yang sangat singkat, sangat kemudian cepat, hanya 52 hari untuk membangun tembok Yerusalem pada waktu itu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bisa melihat bagaimana kasih karunia yang harusnya menjadikan Maria dan Yusuf salah paham, harusnya yang membuat Yusuf meninggalkan Maria karena Maria mengandung tanpa adanya hubungan dengan Yusuf, tetapi diubahkan melalui kedatangan malaikat pada waktu itu, sehingga pada akhirnya kesalahpahaman itu diubahkan menjadi satu kasih karunia dan mereka tetap bersama-sama untuk kemudian melahirkan Mesias itu. Kita tahu bersama bagaimana favor mengubahkan seorang janda sarfat yang dia harusnya mati kelaparan, dia gak punya segala sesuatunya, tetapi dirubah menjadi seorang yang berkelimpahan dengan makanan dan tidak habis-habis makanan atas dirinya. Semuanya itu terjadi karena sekali lagi kasih karunia. Sekali lagi terjadi karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka yang dapat favor. Internet bisa melakukan banyak hal,
bisa download ini, download itu, bisa streaming ini, streaming itu, bisa lihat ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi sama halnya, favor juga pada akhirnya kita bisa dapatkan kasih karunia itu. Kita bisa download hikmat Tuhan, kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kita bisa mendapatkan kasih karunia itu, dan segala sesuatu yang dahsyat dan ajaib itu terjadi dalam diri kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, sehebat-hebat apapun, kalau kita bicara tentang internet saudara, sehebat-hebat apapun handphone kita, sehebat apapun gadget yang kita punya, sehebat apapun laptop, PC yang kita punya, sehebat apapun iPad yang kita punya saudara, mau itu mereknya Apple Croak saudara, atau Apple utuh gitu saudara, mau itu Android, atau itu Apple, atau apapun juga, semahal apapun, tapi kalau sudah nggak ada sinyal saudara, kalau sudah nggak ada koneksi saudara, apa yang terjadi saudara? Hanya jadi benda mati, nggak ada fungsinya sama sekali. Walaupun mau mahal seperti apa, mau sehebat apapun, mau secanggih apapun alat itu, tapi kalau nggak ada koneksi, sia-sia. Sama halnya hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan ingatkan setiap kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, malam hari ini pastikan kita punya koneksi dengan favor itu, kita punya koneksi dengan kasih karunia itu, sehingga pada akhirnya kita yang hebat, kita yang mampu, kita yang bisa, kita terus diarahkan untuk mengalami anugerah kasih karunia Tuhan. Kita yang terbatas, kita terus di-upgrade, di-update untuk mengalami segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya sungguh-sungguh kasih karunia yang daripada Tuhan, favor yang daripada Tuhan mengalir, melimpah dalam hidup kita, setiap yang percaya, jemaat keluarga pengalaman di tempat ini. Maka ini kita belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, 3 koneksi yang penting pada akhirnya untuk kita bisa menerima favor itu, untuk kita bisa dapatkan favor itu. Sehebat apapun sekali lagi, tanpa koneksi itu sia-sia. Tapi dengan koneksi yang tepat, dengan koneksi yang baik, maka favor itu terus mengalir dalam hidup kita, kasih karunia itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, 3 hal, 3 koneksi yang penting sekali untuk kita bisa menerima favor. Yang pertama saudara, koneksi dengan Tuhan. Koneksi dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, koneksi dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala apa saudara? Kasih karunia. Allah sebagai apa saudara? Sumber kasih karunia. Maka kita pahami bersama-sama, sumber kasih karunia itu adalah dari Allah, God of all grace, God of all favor. Itu adalah Tuhan kita. Kita harus paham, kasih karunia itu bukan hanya bicara tentang berkat. Kasih karunia itu bukan hanya bicara tentang apa yang kita dapatkan. Tetapi hari ini kita harus tahu, kita harus paham bahwa favor, kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang kemudian dengan kasih karunia itu diberikan kepada setiap kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita terhubung dengan sumber favor itu. Jangan sampai kita miss, jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tidak terkoneksi. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, hari-hari ini kita tahu bersama bagaimana favor, kasih karunia itu menjadi sesuatu hal yang sangat amat penting sekali. Kalau orang di luar sana bisa dikatakan istilahnya bejo, saudara ya, bejo atau beruntung. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, hari-hari ini bagaimana di luar sana orang sama-sama terus cari keberuntungan, cari bejo, sampai kemudian ke gunung-gunung, sampai kemudian ke lembah-lembah, mereka cari semuanya itu. Tapi hari ini kita anak-anak Tuhan,
Ketika kita rindu, kita dapat kasih karunia, kita dapat keberuntungan, kita dapat berkat-berkat, kita dapat perlindungan, kita dapat segala yang baik daripada Tuhan. Sumbernya satu, Yesus Kristus Tuhan, yang adalah sumber dari kasih karunia itu, yang adalah sumber dari perkenanan itu. Maka pastikan kita terhubung dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kita butuh kasih karunia demi kasih karunia. Nah, kita tahu bersama sebagai seorang pengusaha hari-hari ini tantangan dalam berusaha sangat-sangat berat. Saingan, bahkan mungkin secara regulasi, bahkan mungkin secara apapun itu juga. Dalam keluarga pun juga sama. Bahkan dalam secara hubungan antara kondisi situasi dan lain sebagainya, tantangan demi tantangan terus ada. Bahkan kemarin ketika saya di gereja ngobrol-ngobrol dengan salah satu aparat kepolisian, dia cerita, Pak, hari ini tuh saya kesel banget, Pak. Lah kenapa? Karena di hari yang sama, di waktu yang tidak terlalu lama, saudara, di hari yang sama, dia ngurusi itu 3 kasus bunuh diri, saudara. Bayangkan, saudara, 3 kasus bunuh diri sama-sama di waktu yang tidak terlalu jauh. 3, bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi ini 3. Maka kita harus menyadari dunia semakin lama semakin jahat, dunia semakin lama semakin rusak, dunia semakin lama semakin tidak menentu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita yang tidak segambar dan serupa dengan dunia, tetapi sebaliknya kita yang segambar dan serupa dengan Tuhan, kita diberikan favor untuk kita tetap teguh berdiri, untuk kita terus melaju dan kita naik terbang tinggi bagai Raja Wali, dan kita tidak keraguan. Itu yang kita imani bersama-sama. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita terus terhubung, kita terus melekat, kita terus ada dalam koneksi dengan Tuhan. Koneksi dengan Tuhan pada akhirnya bukan hanya mengubahkan secara jasmani, secara finansial, secara ekonomi dalam kehidupan kita, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana ketika kita ada di dalam hubungan interaksi kita dengan Tuhan, kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Manusia yang lama kita yang kadang menghambat rencana Tuhan, manusia lama kita yang kadang kemudian menghambat rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak orang-orang di luar sana, bukan karena Tuhan gak bisa tolong kita, bukan karena Tuhan gak mengasihi kita, tapi ada berapa banyak yang masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kebencian kepada orang-orang di sekitar, sehingga akhirnya di dalam hatinya penuh dengan amarah. Mau ditegur seperti apa, mau dikasih tahu seperti apa, nggak mau. Akhirnya yang terjadi apa, saudara? Sulit Tuhan untuk bisa menyatakan kasih karunia. Dan berapa banyak di luar sana masih kompromi dengan dosa, masih kompromi dengan ikatan-ikatan kuasa, masih kompromi dengan segala sesuatu yang sia-sia, sehingga akhirnya yang terjadi, Tuhan sulit untuk masuk dalam rencananya yang ajaib dalam hidup orang percaya. Tapi sebaliknya, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan mengubah hati kita yang mungkin penuh dengan amarah, hati kita yang mungkin penuh dengan kekecewaan, hati kita yang mungkin penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa, penuh dengan iri hati, semuanya dirubah menjadi hati yang baru, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, dan pada akhirnya siap untuk terima transformasi yang daripada Tuhan. Maka oleh sebab itu sekali lagi penting sekali Bapak Ibu Saudara semua, kita terkoneksi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara semuanya, ada tipe-tipe koneksi. Betul saudara ya? Kalau kita pakai handphone gitu saudara ya, kita pasti tahu kapan sinyalnya itu bagus, kapan sinyalnya itu jelek gitu saudara ya. Kita tahu bersama kalau kita pakai handphone, ada satu kali kita diberhadapkan dengan poor connection, koneksinya buruk, koneksinya sulit banget, mau telepon aja, mau lihat YouTube aja, keluar gitu saudara ya. Mau ngirim WA saja, jangankan centang 1 Pak, jangankan centang 2, 0 gitu Pak. Gak kekirim. Karena apa? Sinyalnya jelek, sinyalnya buruk. Akhirnya terjadi apa saudara?
Gitu loh saudara. Akhirnya yang terjadi marah. Akhirnya yang terjadi, ini gimana sih? Sinyalnya gimana sih? Sinyalnya gimana sih? Karena apa saudara? Connection. Hari ini, engkau yang mungkin masih penuh dengan amarah, jengkel, masih dengan kecewa, mungkin engkau punya full connection. Gak perlu angkat tangan saudara. Tapi cek diri kita masing-masing. Hari ini yang kita mungkin masih takut, kita yang masih punya hati yang sulit untuk mengampuni, mungkin kita masih belum punya good connection. Koneksi kita jelek, atau bukan hanya poor connection, ada yang namanya weak connection, yang gak jelek-jelek banget, yang gak baik-baik banget. Sehingga akhirnya yang terjadi apa saudara? Ketika kita telepon, ini ngomong apa? Gitu loh saudara ya. Sinyalnya putus-putus, ngomongnya gak jelas, ngomongnya gak clear. Saya ngomong kayak robot, gak jelas. Akhirnya yang terjadi sulit memahami, akhirnya yang terjadi sulit untuk ngerti, akhirnya yang terjadi salah paham. Ya kembali lagi, akhirnya yang terjadi emosi gitu saudara. Akhirnya yang terjadi marah-marah karena apa? Gak jelas, gak clear. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang punya big connection, koneksinya gak buruk tapi jelek. Sehingga ketika ada di dalam kondisi yang tidak baik, butuh suara Tuhan, akhirnya yang terjadi sulit untuk nangkep sinyal dari Tuhan, sulit untuk nangkep apa yang menjadi rencana Tuhan. Jalannya salah terus, jalannya keliru terus, serong terus. Kembali lagi, dalam hidupnya tidak penuh dengan damai sejahtera, tidak penuh dengan sukacita. Hatinya itu penuh dengan ketakutan, hatinya penuh dengan sesuatu yang gebes. Tapi saya berdoa, saya percaya jemaat keluarga Allah Pekalongan di tempat ini punya strong connection, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, punya koneksi yang kuat dengan Tuhan, dan akhirnya yang terjadi sama. Kalau kita sudah, sinyalnya bagus, kita mau live streaming, mau di tempat gelap sekalipun sudah, YouTube bersamaku senantiasa aman. Ditinggal orang tuanya, ditinggal kemana, malah puji Tuhan, aku bisa Netflix-an, nonton Korea sampai berseri-seri, aman. Yang penting kuotanya on, oke lah kalau begitu gitu sudah. Tenang. Karena apa? Good connection, koneksinya bagus, sinyalnya bagus, mau download cepat, mau telepon, video call gitu saudara ya, sampai gaya-gaya gitu saudara, mau live streaming, oke, gas jalan terus. Karena apa? Good connection. Maka saya percaya, setiap kita yang punya good connection dengan Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Kita nggak gampang takut, kita nggak gampang khawatir. Setiap hari adanya cuma puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan, adanya cuma ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan, adanya cuma terus tari-tarian yang menarik hati Tuhan. Gak ada yang amin, saya yang amin saja, nggak apa-apa. Berarti nggak tahu sinyalnya gimana gitu saudara. Tapi sekali lagi, jemaat Tuhan keluarga Pekalongan, kita punya good connection. Colek kanan kiri, koneksimu bagus dengan Tuhan. Sinyalmu kuat, sinyal kita kuat untuk bisa tangkap rema Tuhan, untuk bisa tangkap berkat Tuhan, untuk tangkap anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Itu yang dialami oleh seorang Yosafat, saudara. Kita lihat 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Dan Tuhan apa saudara? Menyertai Yosafat. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Perhatikan ini saudara. Melainkan apa saudara? Mencari Allah ayahnya, mencari Tuhan.
mencari Bapa. Terus punya good connection. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dan di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-12, saudara, Yosafat makin lama makin kuat. Yosafat makin lama makin kuat. Yosafat makin lama makin kuat. Yosafat makin lama apa saudara? Makin kuat. Katakan dalam hatimu, katakan dalam dirimu, aku makin lama makin kuat. Pak Tek makin lama makin kuat. Pak Victor makin lama makin kuat. Pak Hari makin lama makin kuat. Bu Nani makin lama makin kuat. Diberkati Tuhan senantiasa menjadi lebih kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan karena punya good connection. Karena punya good connection. Maka sekali lagi, jemaat keluarga Allah Pekalongan, saya berdoa makin lama kita makin kuat, menjadi lebih kuat. Mau badai sebesar apapun, mau tantangan sehebat apapun, mau kondisi tidak menentu seperti apapun, kita kokoh, tidak tergoyahkan, karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kemarin saya bersama para pendoa ibadah doa puasa, dan pada waktu itu kita hafalan dan gathering bersama, dan saya minta Tuhan apa yang disampaikan kepada pendoa-pendoa ini, dan Tuhan ingatkan, sama seperti Yesus yang adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi bagaimana Yesus dalam pelayanannya so powerful, sangat-sangat luar biasa. Dia sama seperti kita, dia menjadi serupa dengan kita manusia dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan. Yesus mengalami yang namanya ketakutan ketika di Taman Getsemani, dia sampai peluknya menetes seperti darah. Dia mengalami yang namanya lelah ketika kemudian di buritan kapal dia harus tertidur karena capek, saudara. Dia mengalami sama seperti kita. Tapi yang membedakan adalah bagaimana pelayanannya, bagaimana hidupnya, taat sampai mati. Dia punya visi untuk mati di atas kayu salib. Ada yang punya visi untuk mati, saudara? Saya doakan kita sama-sama. Gak ada, saudara. Tapi Yesus tahu dia nantinya akan menyerahkan dirinya sampai mati. Tapi walaupun visinya sulit, walaupun visinya berat, walaupun apa yang menjadi mandat Allah Bapa itu tidak mudah dalam dirinya, tapi dia mengerjakan sampai akhir. Dia mengerjakan sampai akhir. Dia mengerjakan sampai akhir. Rahasia yang pada akhirnya Yesus bisa dapatkan itu semuanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk apa, saudara? Berdoa. Yesus yang adalah Allah, tapi dia menyadari dalam kemanusiaannya dia bisa lemah, dalam kemanusiaannya bisa serong, dalam kemanusiaannya dia mungkin bisa gagal. Maka dia tidak mau gagal, dia tidak mau menyerah, dia tidak mau pada akhirnya visi besar yang Allah Bapa sudah taruh di dalam dirinya itu bisa selesai sesuai dengan mandat yang daripada Tuhan. Maka dia menyadari itu dan dia berkomitmen, dia mendisiplinkan dirinya untuk berdoa. Saudara, berdoa bukan menjadi sesuatu hal yang mudah bagi Yesus pada waktu itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara semuanya? Yesus sebagai orang yang famous pada waktu itu, viral gitu, saudara, pada waktu itu. Dia dikerumuni begitu banyak orang yang datang kepadanya. Dia dikerumuni begitu banyak orang yang minta pertolongan, yang minta disembuhkan, yang minta diajari, yang minta kemudian pengetahuan itu. Bukan hanya sampai level biasa, sampai level-level pejabat, sampai level-level orang ternama, semua cari Yesus. Kalau Anda lihat bagaimana perwira Kapernaum sampai datang, sampai kemudian menyuruh utusannya untuk minta pertolongan. Anda bisa lihat, Yesus sesibuk itu, saudara. Tapi ayat ini katakan apa, saudara? Pada waktu itu pergilah Yesus, bukan ke tempat yang nyaman,
bukan ke tempat yang enak. Dia bisa cari murid-muridnya dan kemudian dia bisa minta tempat yang terbaik untuk dia berdoa. Dia berdoa di tempat di mana dia bisa mengasingkan diri, dia bisa fokus kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia bisa ketemu dengan Tuhan. Dia ketemu Allah itu. Dan bukan hanya dia berdoa beberapa saat, bukan hanya dia berdoa beberapa waktu saja, tapi ayat itu katakan apa saudara? Dan semalam-malam. Ini rahasia besar bagaimana Yesus yang adalah manusia, yang adalah Allah itu sama seperti kita, tetapi dia punya kuasa, dia pelayanan, dia powerful, karena sekali lagi dia punya koneksi yang intim dengan dia, terus membangun doanya dengan kuat semalam-malaman. Saudara, bayangkan semalam-malaman. Yesus bukan orang yang gak sibuk, dia sibuk luar biasa, tapi dia tahu pentingnya koneksi dengan Tuhan. Maka dia berdoa semalam-malaman. Jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan lupa. Pak, saya sibuk Pak, jam 4 pagi saya sudah bangun, umbah-umbah, isah-isah, masak Pak, repot Pak. Setelah itu harus ngantar anak Pak, harus bersih-bersih ini, itu dan lain sebagainya. Susah Pak, gak ada waktu Pak. Sudah malam capek Pak, rasanya ngetok-ngetok kabeh Pak. Begitu nyampe kamar sudah pelor Pak, nempel molor Pak. Gak sempat, repot. Maka ada berapa banyak anak-anak yang akhirnya kehilangan kesempatan dapat kasih karunia ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara semua? Poor connection. Koneksi itu bingung, gak tahu apa yang harus dilakukan, gak tahu apa yang harus dikerjakan, gak tahu apa yang harus diperbuat karena gak ngerti petunjuk Tuhan, gak tahu apa yang Tuhan bisa lakukan, gak tahu seperti apa dan bagaimana Tuhan bisa bekerja. Tapi saya berdoa sekali lagi, seperti apapun kita, sebagaimanapun kita tetap punya good connection. Kita punya satu koneksi yang intim dengan Tuhan, koneksi yang dekat dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan terus menuntun kita dalam rencananya yang indah. Kita diberikan kekuatan untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Kita diberikan kekuatan untuk kita hidup dalam double favor-Nya. Maka pastikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, miliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Terus kita bangun hubungan pribadi lewat doa, lewat perenungan firman Tuhan, lewat pondok Daud yang setiap Jumat ada di gereja kita. Terus kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, cari wajah, cari hadiratnya, cari petunjuknya, cari hikmat. Saya percaya itu yang mengubahkan kita, itu yang pada akhirnya membuat kita ngalami janji Tuhan dan double favor. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan hanya kita terkoneksi dengan Tuhan, tetapi hal yang kedua yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita juga perlu terkoneksi dengan gereja Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar gedung, saudara. Gereja bukan hanya sekedar organisasi. Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah di mana kita duduk mendengarkan firman, memuji, menyembah Tuhan, bukan hanya itu. Tetapi gereja adalah tempat kepunyaan Tuhan, rumah Tuhan. Maka ketika kita sebagai anak-anak Tuhan ada di rumah Bapa kita, ada di rumah Tuhan kita, maka saya percaya kita dapatkan nutrisi, kita dapatkan perlindungan, kita dapatkan berkat-berkat Tuhan itu. Tapi sebaliknya, kalau kita bahasa Jermannya melebu metu gitu saudara ya, undang-undruk gitu saudara, akhirnya sulit. Ada di sini orang tua yang rindu, rapopo, kamu gak usah pulang ke rumah saja, puji Tuhan Pak. Tak doa kene perlu mulai sisan. Ada saudara? Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Setiap ibu-ibu, setiap bapak-bapak pengen anak-anaknya tinggal di rumahnya. Betul saudara ya? Pengen bersama-sama terus dengan orang tuanya. Dan pada akhirnya di rumah itu segala sesuatu yang baik bisa dihasilkan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan pengen anak-anaknya, kita, jemaat Tuhan, tertanam, bertumbuh bersama-sama di rumahnya.
Dan kita pada akhirnya bisa membangun gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Karena itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saudara. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 32 sampai 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, dan jemaat keluarga Allah Pekalongan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Setiap kita di tempat ini hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, karena kita bersama-sama tertanam. Kita bersama-sama ada di gereja. Kita bersama-sama terkoneksi dengan gereja ini. Kita membangun bersama-sama gereja ini. Dan pada akhirnya kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sama seperti kawanan domba. Ketika kemudian kawanan domba itu lepas dari kawanannya, Anda bisa lihat. Ketika dia ada di kawanannya, dia aman. Karena gembala akan memproteksi domba-domba itu. Tapi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika domba itu lepas, domba itu tidak ada di dalam kawanannya, domba itu kehilangan petunjuk dari gembalanya, domba itu meninggalkan komunitasnya, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara semuanya, serigala siap mengintip, sudah mengaum-ngaum dan siap menerkam domba-domba yang keluar dari kawanan. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari-hari ini begitu banyak pihak-pihak, bahkan kuasa-kuasa, bahkan setan tidak ingin umat Tuhan, jemaat Tuhan bersatu. Karena apa, saudara? Kalau bersatu, iblis gak akan berani, saudara. Maka banyak perpecahan, banyak salah paham di dalam gereja, banyak konflik dalam gereja, yang ujung-ujungnya membuat akhirnya jemaat-jemaat domba-domba Allah keluar dari kawan. Tapi hari ini kita rindu setiap kita, yuk sama-sama kita menjadi bagian keluarga Allah. Kita menjadi keluarga di tempat ini. Kita saling bergandengan tangan, kita tertanam bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, kita terus ada di dalam gereja ini. Saya bisa melihat tim-tim leader yang ada di gereja keluarga Allah Pekalongan. Saya bisa melihat kasih karunia yang luar biasa. Terus dulunya seperti apa, sekarangnya seperti apa. Bagaimana Pak T, beliau yang senior, bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Kesaksian-kesaksian beliau, bagaimana dari awal membangun gereja ini, luar biasa. Bagaimana Korubi juga sama dalam usahanya, semuanya rumit, semuanya sulit, tapi diberkati Tuhan, luar biasa. Si Eling tadi, WL kita yang luar biasa, semangatnya 45, diberkati Tuhan luar biasa. Siapa nyangka anaknya dapat beasiswa sampai ke UK, saudara. Saya paling jauh saja sampai ke Karanganyar, gitu saudara. Si Eling anaknya sudah sampai luar negeri, sampai UK, sampai Eropa. Karena apa? Kita semuanya saling mendoakan. Kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu yang pada akhirnya kita saling berguna. Saya pun juga di gereja ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, sejak remaja. Sejak remaja saya sering kali share dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya di gereja keluarga Allah sejak remaja. Saya bertumbuh di ibadah muda remaja. Saya bersama-sama di dalam ibadah muda remaja pada waktu itu. Saya melayani pelayanan pertama saya jadi guru sekolah minggu. It's impact, saudara. Karena bagi saya pelayanan guru sekolah minggu itu adalah pelayanan yang paling gampang. Namanya anak-anak, saudara, kita ngerti, kita salah, kita keliru pun ya nggak ngerti, gitu saudara ya. Jadi gampang, gitu saudara. Kalau di ibadah umum, waduh salah bisa dimarahi. Kalau sama anak-anak, wani memarahi aku, gitu. Saya melayani di ibadah Kids Impact. Saya kemudian melayani sebagai full time, dan kemudian terus Tuhan bawa hidup saya menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau saya melihat perspektif ke belakang, saya bisa melihat semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena saya terus belajar tertanam di gereja ini. Dan saya akhirnya gereja ini yang gereja yang penuh dengan kasih karunia, terus kasih karunia itu mengalir dalam hidup saya.
maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, gereja ini adalah gereja yang kasih karunia, bukan hanya gereja keluarga Allah di kuburan. Gereja keluarga Allah Pekalongan, kalau Bapak Ibu mengikuti dari awal, gereja ini penuh dan penuh dengan kasih karunia. Ketika awal berdiri saja tantangan demi tantangan itu luar biasa hebatnya. Tapi karena sekali lagi, gereja ini adalah gereja kasih karunia, maka hari ini gereja ini tetap eksis, tetap ada, dan akan terus bertumbuh tanpa batas. Karena sekali lagi gereja ini adalah kepunyaan kita. Maka mari sama-sama, yuk kita cinta gereja ini. Bentuk cinta kita kepada Tuhan, kita mencintai gereja ini. Kita saling bersepakat, kita saling sehati, ayo kita membangun bersama-sama. Kita komitmen dalam pelayanan, kita komitmen untuk terus bersama-sama rutin ibadah. Jangan sampai hanya ketika ya Pak, kalau saya jadwal ibadah, jadwal pelayanan saya ibadah. Kalau enggak tak lereng sepak, praise Pak, tak healing dulu. Saudara, nggak ada salahnya kalau Bapak kita pasti punya keterbatasan, kita punya kerepotan masing-masing, saudara. Tapi jangan sampai kerepotan itu akhirnya mendistruksi atau melepaskan komitmen kita untuk mengutamakan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya biasa 1 bulan itu dijadwal 3-4 kali pelayanan khotbah. Dan namanya pelayanan khotbah pasti ya sudah, saya melayani khotbah seperti ini. Tapi ketika saya nggak dijadwal untuk pelayanan khotbah, yang saya lakukan sama seperti Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya datang ibadah, saya datang di kursi jemaat, saya dengar firman Tuhan, saya menyembah bersama-sama sebagai jemaat biasa, bukan sebagai hamba Tuhan. Saya jemaat biasa. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Ibadah itu menjadi satu bagian penting yang pada akhirnya itu sesuatu hal yang mengubahkan saya dan menguatkan saya. Maka saya tidak akan pernah meninggalkan ibadah, apapun itu juga, apapun yang terjadi. Karena apa saudara? Ketika di dalam ibadah, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, apalagi dalam seri-seri kebenaran firman Tuhan yang gereja ini berikan, jangan sampai lomo, jangan sampai bolos, jangan sampai tidak ibadah. Maka pastikan colek kanan kiri, katakan ojo lali ya ibadah, gitu saudara ya. Jangan sampai bolos ya ibadahnya, jangan sampai muncul tenggelam, karena nanti berkatnya juga muncul ya. Saya percaya setiap jemaat keluarga Allah Pekalongan, jemaat-jemaat yang terus diberkati Tuhan, karena cinta akan Tuhan, karena terus mencari wajahnya, karena terus taat beribadah, dan terus bertumbuh tanpa batas bersama dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, koneksi yang penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bisa tangkap favor yang daripada Tuhan itu adalah koneksi dengan orang-orang yang penuh favor. Koneksi dengan orang-orang yang penuh favor. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10 saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Perhatikan ini saudara, perempuan Sunem ini, perempuan yang mungkin tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Tetapi dia menyadari ini abdi Allah, ini utusan Tuhan. Maka apa yang dilakukan saudara? Ayat berikutnya, baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dia membangun, dia membuka kesempatan untuk abdi Allah itu, untuk Elisa itu bisa datang dan kemudian dia bisa membangun hubungan di dalam. Karena dia tahu, penting sekali untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang terkoneksi dengan favor. Karena apa saudara sekalian? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka pastikan komunitas kita adalah komunitas yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bersyukur sejak saya remaja, saya lahir di gereja ini Bapak Ibu Saudara semuanya sejak remaja. Saya terkoneksi dengan kelompok sel pada waktu itu, semua teman-teman saya muda remaja. Saya masih ingat KKS saya saudara, wah luar biasa memperjuangkan komsel saya.
Kalau saya nggak ikut komsel, saya didatangi di rumah saya delik, saudara, saya sembunyi, saudara, kakaknya saya cari gitu, saudara, karena apa? Ngapain ke kelompok sel, susah-susah ngapain, jenuh, jelek, dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur, kakaknya saya pada waktu itu, wow, luar biasa semangat, sampai kemudian ngajari saya gimana cara saya berdoa, gimana caranya saya meng-share, gimana caranya untuk saya bisa bertumbuh. Sampai hari ini saya bersyukur saya bisa ada di dalam komunitas gereja ini. Saya bersyukur punya gembala Bapak Ibu Saudara semuanya yang tidak pernah jenuh. Istilahnya Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau beliau itu sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan yang luar biasa. Tapi kalau stafnya, kalau kita muridnya, kemudian WA beliau, telepon beliau, sesibuk apapun, beliau pasti angkat. Dan beliau pasti tanya kenapa, gimana. Dan terus ketika ketemu dalam meja makan pun, ketika beberapa waktu yang lalu kita Natal, STT, dan kemudian kita bersama-sama untuk makan dengan beliau, gembala kita. Dan beliau senantiasa, walaupun beliau capek, walaupun beliau mungkin lelah pada waktu itu, karena pelayanannya padat luar biasa. Tetapi kalau sudah bicara tentang pekerjaan Tuhan, bicara tentang sesuatu yang besar yang Tuhan ingin lakukan atas gereja kita, sudah sampai jam 9 malam, kalau nggak ditutup itu mungkin bisa sampai jam 10 malam, mallnya mau tutup, saudara ya. Tapi sekali lagi, saya bersyukur punya gembala yang luar biasa, sehingga itu yang kemudian memberikan teladan, itu yang menginspirasi, itu yang memotivasi dan mengimpartasi saya untuk jadi seperti saya sekarang ini. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, ayo sama-sama kita bangun komunitas yang baik. Di gereja kita ada komsel. Bapak Ibu yang belum tergabung komsel, ayo sama-sama kita bergabung di dalam komsel. Di gereja kita ada pelayanan-pelayanan, di mana pelayanan itu pada akhirnya kita terkoneksi, saling mengingatkan, saling cek and recheck satu dengan yang lainnya. Dalam gereja kita ada pelayanan kunjungan besok. Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan sampai sungkan ragu. Kalau perlu pelayanan kunjungan, pelayanan besok, pengen didoakan, langsung saja menghubungi. Semaksimal mungkin ketika saya di Pekalongan pun Bapak Ibu Saudara semuanya, saya akan membuka diri saya untuk bisa melayani, bisa besok, bisa kunjungan. Karena sekali lagi, gereja itu ada untuk jadi berkat, dan kita rindu sama-sama gereja ini, setiap kita jemaat keluarga Pekalongan diberkati untuk jadi berkat bagi kota ini, diberkati untuk membawa banyak sukacita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita terus membangun koneksi yang intim dengan Tuhan, dengan gereja ini dan dengan pemimpin-pemimpin kita yang terus bisa mengimpartasi kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian untuk terhubung dengan Tuhan sebagai satu tanda komitmen kita, sebagai satu tanda pernyataan iman kita. Kita rindu setiap kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan, punya koneksi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan pada akhirnya membawa kita terus mengalami favor demi favor, kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan yang ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari setiap kita buka hati kita, mari setiap kita terus berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu sekali lagi terus punya koneksi, punya hubungan pribadi denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal Mari dengan segenap hati nyatakan komitmen kita kepada Tuhan untuk terkoneksi dengannya. terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hari ini Tuhan ingatkan setiap kita di awal tahun ini, saudara, bagaimana tahun double favor itu menjadi satu janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, umat Tuhan, jemaat keluarga Allah Pekalongan di tempat ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa favor itu adalah satu pemberian, satu kasih karunia yang diberikan kepada setiap kita. Maka jangan hanya lihat favor itu, tapi biarlah malam hari ini kita lihat siapa yang mempunyai favor itu, siapa yang memiliki favor itu. Maka malam hari ini menjadi satu komitmen kita untuk kita mau terus membuka hati kita, sungguh-sungguh mau terhubung, mau melekat, mau terkoneksi sungguh-sungguh dengan sumber favor itu, yang adalah pribadi Allah yang terus terbuka untuk menerima kita apa adanya. Hari ini mungkin kita terlalu sibuk dengan usaha pekerjaan atau mungkin masalah kita, sehingga kita lupa untuk terkoneksi dengan Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari buka hatimu dan minta, Tuhan, aku mau rindu kembali datang kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami jauh, kami meninggalkan Engkau, terlalu jauh kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami keras hati kami dan kami melupakan Engkau, sehingga mungkin masalah silih berganti datang di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mau minta ampun Tuhan, kami mau tersungkur di hadapan-Mu, minta belas kasihan-Mu untuk kami boleh Kau terima sebagai anak-Mu. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan, pelanggaran kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kasih karunia mengalir malam hari ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan
Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, dan dialah Tuhan Engkau yang terus berperkara di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini menjadi awal kami terus punya hubungan pribadi yang semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Kami punya good connection Tuhan dengan Engkau Tuhan, sehingga terus kasih karunia-Mu itu mengalir dalam hidup kami, favor demi favor. Kami alami Tuhan di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang hidup kami, karena Tuhan terus menuntun kami dalam rencana-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan.